Nah teman-teman, sebelum kita lanjut membahas sesuatu di depan ini, please banget kalian harus wajib nonton video sebelumnya, karena kalau kalian nggak nonton, kalian akan mendapatkan sesuatu yang sangat keren. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Oke teman-teman, hari ini gue seneng banget, gue akan mereview salah satu koleksi gue yang di episode sebelumnya itu gue sudah melakukan interview dengan si pembuat mainannya itu. Jadi gue belum dapat kesempatan untuk ketemu dengan toy designernya, tapi pasti akan gue usahakan. Nah teman-teman, di depan gue ini adalah koleksi karya anak bangsa, dan pastinya ini berhubungan dengan Iron Man teman-teman. Ini di depan gue adalah si Iron Bajai. Nah ini adalah buatan dari Eka dan juga hasil desain daripada Mr. Pumpkin Bear, guys. Ini di sebelah kiri dan kanan gue, kalian bisa lihat profilnya mereka di sini. Kalian bisa masuk ke page-nya mereka, liatin hasil karya-karya mereka. Dan mungkin kalau kalian tertarik untuk, I don't know, commission work dengan mereka, silakan digrecokin teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman, hari ini gue akan membedah secara detail, sedetail mungkin tentang si mainan ini sendiri teman-teman ya. Nah, pasti Iron Man ya. Tapi gue merasa kayaknya tuh pengen banget deh gue punya Iron Man yang lain daripada yang lain, dan pastinya itu bisa bernuansa Indonesia banget guys, karena gue sangat cinta tanah air ya teman-teman. Nah jadi muncullah karya ini, dan gue itu inget banget kalau gue nggak salah itu gue mulai project ini, mulai meng-approach mereka dari si bro Eka-nya, kemudian akhirnya jadi kenal sama Pumpkin Bear-nya, itu sekitar udah hampir, I think sekitar tahun 2021-an deh guys, 2021-an akhir atau 2022-an awal, dan akhirnya setelah sekian lama penantian di tahun ini, di bulan kemerdekaan, gue bisa mendapatkan mainan ini teman-teman. Oke, jadi di depan gue ini, si Iron Bajai ini sendiri, prosesnya itu cukup panjang teman-teman, karena gue harus tektokan dengan si Mr. Pumpkin Bear itu sendiri. Dia yang konsepin kira-kira bagaimana sih kita bisa memfuse cita rasa lokal Indonesia banget dengan si Iron Man ya teman-teman. Karena Iron Man itu kan sudah punya karakteristik tersendiri dong ya, dari bentukannya, dari appearance luarnya, ada detail-detail itu yang nggak bisa lepas gitu loh. Dan pada saat itu kita coba pikir apa ya kira-kira, since Iron Man itu sesuatu yang mekanik, sesuatu yang ya kalau di film sih sangat very futuristik gitu ya, tapi ada parts-partsnya banyak, very mechanical, very robotic gitu. Dan gue challenge mereka untuk, guys coba bikin sesuatu yang kalau orang lihat tuh tahu kayak, okay, this is very Indo, ini cuma ada tuh di Indo doang gitu. Dan dia came up dengan, okay, why not kita coba bikin bajai. Dan menurut gue ini gila banget, lu lihat langsung tahu bahwa ini tuh bajai, dan warna bajai ini tuh ya Indo banget coy. Dan banyak detail-detail lainnya yang, aduh orang Indo banget deh yang cuma bisa relate gitu. Oke, teman-teman, kita langsung bedah aja. Untuk dari kotaknya dulu teman-teman, ini si Bro Eka gokil sih, karena di video itu kalian mungkin nggak bisa merasakan langsung, tapi ini material tuh bukan material abal-abal. Menurut gue ini premium material dari packagingnya sendiri, tebel banget guys. Ini tuh tebel. Kalau gue nih, dan kerennya lagi, packagingnya itu dia di belakangnya itu pakai magnet. Jadi di sini tuh ada tulisannya open here nih, kalau dibuka tuh. Kalian bisa dengar. Teman-teman, dan ini tuh tebel. Ini bukan tipis-tipis gitu, tapi ini tebel. Dan untuk printingnya sendiri itu bagus. Finishingnya doff gitu, kayak doff. Dan lu bisa lihat mereka itu saat mendesain packagingnya itu, mereka baru berpikir juga untuk pixel ratio-nya, supaya pada saat dicetak itu di medianya ini nggak pecah. Dan ini bagus banget, coy. Ini keren banget ya teman-teman. Jadi di tampak atasnya udah pasti ada tulisan si Iron Bajainya, dan lucunya ini, instead of Marvel Studios, dia buat Mahal Studio. Well bro Eka, emang ini nggak murah sih bro, nggak murah. Oke, Mahal Studios. Dan kemudian tampak depannya seperti ini teman-teman. Jadi ada si judulnya, ada si Iron Bajainya, ada logo si Eka-nya, sama ada logo si Pumpkin Bear-nya. Ini ada sedikit artwork tampak depannya teman-teman. Dan ini see-through, jadi bisa langsung kelihatan dalamnya itu seperti apa. Nah kemudian di tampak sampingnya di sini juga ada dijelasin ya. Ini
one out of one exclusive guys. Ini cuman ada satu doang di the whole universe, cuman gue doang yang bisa mendapatkan ini. So it's very exclusive. Oke, kemudian tampak sampingnya satunya lagi seperti ini teman-teman. Oke, nah kemudian di bagian belakangnya itu seperti ini ya guys. Nah mungkin kalian kalau mau baca di sini ada sinopsisnya, kalian bisa pause. Dan ini mereka juga put effort untuk menciptakan sinopsis seperti ini teman-teman. Gue orangnya nggak kreatif banget. Dan mereka coba pikir kira-kira apa ya. Dan muncullah instead of Tony Stark, it becomes Tony Sutarko. Oke. Dan Jarvis itu menjadi Jarwo Service. Ini lucu banget hal-hal itu seperti ini teman-teman ya. Kemudian ini ya, ada artworknya lagi, full conceptingnya seperti apa, tampak sampingnya. Keren banget sih menurut gue. Kece. Nah kemudian samping ini. SNI sudah nanya istri, dan ISO istri sudah oke. Teman-teman ya. Ada logo lagi di samping. Nah kemudian di bagian bawahnya, gue tidur begini. Nah mungkin bisa lihat, ini ada barcode. Barcode itu tulisannya buatan EK 2023 teman-teman. Oke ini dari segi packagingnya ya. Ini dan ini juga nggak terlalu enteng sih, tapi ini solid banget lah, material lo taruh gini akan berdiri dengan firm, nggak gampang, nggak oleng lah, bagus gitu. Lo mau taruh samping begini juga bagus. Oke teman-teman, langsung kita bedah. Oke langsung kita buka. Oke ini open here, buka. Nah gue akan tidurin aja guys ya. Oke gue tidur seperti ini. Nah setelah dibuka pun nggak langsung bolong, tapi ada ininya seperti base-nya di dalam ini, dan ini tuh rapet guys, fit sama si box-nya. Jadi menurut gue bagus ya, kayak kotoran-kotoran harusnya lebih nggak begitu gampang masuk, dan ini model tuh tinggal ditarik. Jadi ada bolongannya di sini, tinggal ditarik, dan there you go. Tinggal di slide aja, ditarik. Di pull. Iya. Wadidaw. Kita bikin ke samping dulu. Nah, seperti ini. Saat kita buka ya, dan saat kita angkat. Tada! Teman-teman, ini dia Iron Bajai. Oke. Wow, ini sih bagus banget sih. Oke, dari sini ada spare peci. Kemudian ini ada spare kayaknya untuk bagian matanya, untuk bagian helmetnya. Si guys bikin begini aja dibuatin spare loh. Keren nggak? Oke, kita pinggirin dulu ke samping. Nah, ini di belakang daripada si mainan ini ada sedikit artwork. Jadi ya ini kayak ada warung Krishna. Kemudian ada gambar bajainya di sini teman-teman, agak di belakang gitu. Bagus sih menurut gue, keren. Instead of dia bikin polos, dia bikin ada begini. Nah ini bisa ditarik guys. Jadi nah ini bisa diangkat begini. Nah ini diangkat pun masih ada artworknya di belakang. Keren ya, totalitas loh, keren loh. Nah kemudian nih teman-teman, diikat dong biar nggak jatuh-jatuh. Keren nggak sih? Kece. Oke, kita pelan-pelan kita coba. Sebelum gue buka, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ada mainannya si Iron Man itu sendiri. Kemudian ada aksesoris di sampingnya itu, ada Aqua. Ini bukan promosi ya guys ya, cuman apa sih kira-kira yang gampang gitu, resemble orang tukang baju itu sebenarnya pasti ada minuman yang besar-besar gitu kan, ada di botol Aquanya, dan di sini ada duit rupiahnya dong, ada duit rupiahnya di sini. Oke, nah kita coba buka ya teman-teman, ini di-cut seperti ini. Kita coba buka perlahan, guys. Gue nggak yakin I can ikat kembali, tapi ya sudahlah ya, kita buka. Harus perlahan-lahan. Oke. Nah, oke, berhasil. Whoops. Sepertinya ada yang copot, guys. Wow, ada yang copot. Wow. Oke, perlahan-lahan. Oke, ininya gue pinggirkan dulu. Gue taruh dulu begini ya. Ini dulu ya, guys ya. Oke. Nah, ini jadi ada yang copot nih. Nah, ini wow, ini ada magnetnya, coy. Wow. Oke. Oke, teman-teman. Ini dia. Iron Bajai Tony Sutarko.
Wow, langsung saja teman-teman kita bedah. Jadi ini mainan 3D printing teman-teman. Dan untuk dari pewarnaan ini sendiri semua, pada saat gua ngobrol sama si Bro Eka, itu dia hand paint langsung teman-teman. Jadi contoh nih kan namanya bajai, ada berkaratnya, itu semua dia bener-bener hand paint satu persatu teman-teman untuk biar mendapatkan aksen warna kayak rusty-rustynya dapet, kemudian dari warna si bajainya itu biar bisa dapet warna itu seperti apa teman-teman ya. Oke, kita mulai dari top down dulu. Jadi ini si peci ya, pecinya lucu banget peci. Ya, ini lucu banget, Indo banget gitu. Kita copotin dulu. Nah, ini bagian helmetnya teman-teman. Gue suka banget, very accurate karena helmetnya itu sesuatu yang very crucial. Kita nggak boleh terlalu ubah-ubah gimana banget karena kalau nggak orang nggak akan notice itu Iron Man ya. Apalagi di bagian faceplate-nya. Di bagian tampak belakang semuanya ini, oh ini anduknya bisa di, nanti kita akan kembali ke sini teman. Kita copotin dulu ya. Oke, jadi ini helmetnya, wow ini ya, this is very Iron Man. Finishingnya juga rapi banget. Kemudian untuk pewarnaan ini menurut gue gila guys. Namanya ini handmade ya, dan ini custom made juga, bukan mass product. Jadi otomatis nggak bisa kalian bandingkan dengan yang cetak produksi massal yang udah pakai molding gitu. Ini pastinya kalau kalian udah definisi rapinya itu ya rapinya tukisan pewarnaan tangan teman-teman. Menurut gue ini rapi ya guys. Lo orang bayangin untuk dia bisa mendapatkan warna seperti ini. Jadi imagine dari sebuah desain itu digital design ya 2D design dibuat menjadi 3D design, dan dari 3D design dibuat menjadi figure itu seperti ini. Itu nggak gampang teman-teman. Kenapa gue bilang seperti itu? Mungkin untuk si Mr. Pumpkin Bear pada saat dia gambar, oke dia imajinasinya seperti ini. Tapi pada saat eksekusi lapangan itu belum tentu mudah untuk si Bro Eka gitu. Tapi dia berhasil bisa mendapatkan itu, so good job. Dan kemudian untuk warnanya, lo orang guys ini pasti trial and error juga. Bayangin kalian misalnya udah buat seperti ini dan ternyata warna yang dia buat itu nggak sesuai, dia harus coba lagi. Guys, ngeracik warna itu nggak gampang loh, udah kayak sama aja kayak ngeracik bumbu teman-teman. Dan bisa warna yang udah didapatkan, dia harus betul-betul hati-hati dalam mewarnai. Karena kalau misalnya dia salah ngewarnain, dia harus ngulang guys. So, it's tricky teman-teman. Nah ini bagian helmetnya. Ini, kok guys, helmet plate-nya bisa dibuka. Oke, gue tutup. I didn't see that coming. Oke. Pada saat kita bikin desain ini sama sekali kita nggak ada mikirin untuk bisa faceplate-nya dibuka, bisa ada muka orangnya. And ini surprise factor yang diberikan kayaknya. Wow. Kita reveal bareng-bareng ya. Karena gue sendiri juga nggak tahu what to expect untuk mukanya seperti apa. So here we go. Okay. 1, 2. Tada! Coba gue melihat muka seperti apa. Ya ampun, mukanya itu loh, ya ampun. Guys, mukanya seperti ini. Ya ampun guys, mukanya loh, mukanya. Lebih ganteng gue tadi ya. Oke. Bro, thank you banget untuk elemen of surprise-nya. Ini lucu banget. Gokil, gue suka banget ini. Dan gue gak tau kenapa pas saat gue lihat seperti ini ya cukup Indo lah. Cukup Indo dengan dan yang terpenting adalah semua Tony Stark harus kumisnya seperti ini guys. Kita paling nggak, meskipun di bawahnya kagak ada ya, nggak seperti yang kayak Robert Downey sekarang yang udah konsepnya dibuat kotak seperti itu ya, tapi paling nggak ada elemen kumis-kumisnya itu loh. Oke. Nah jadi kemudian ini faceplate-nya, ini aja lu pajang seperti ini tuh udah keren banget. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena banyak orang yang kolektor itu juga mereka nge-koleksi faceplate, which is gue sendiri juga ngoleksi beberapa faceplate teman-teman. Dan gue gak tahu kenapa ini bagus aja gue liatnya gitu. Galak, simple, dan untuk warnanya gue puas banget. Metalnya dapet, kemudian di pinggiran-pinggirannya itu seperti yang karat. Aduh, gue demen banget sih. Ini gue suka banget. Nah kita coba pakai pasang lagi ke kepala ya. Oke. Kemudian
artikulasi bisa, pala bisa muter 360 derajat teman-teman. Ya, bisa muter 360 derajat. Kemudian di bagian sini besi lehernya itu juga kelihatan banget itu sesuatu yang besi lah ya, komponennya daripada armornya dia itu bagus banget. Dan ini ya, ini mungkin body daripada si bajainya itu sendiri, guys. Lu lihat di sini tengah arc reactor-nya sih very important. Iron Man juga ada arc reactor-nya, tapi di sini itu adalah si lampu, kayak lampu bajai di tengahnya sini gitu. Dan di kiri kanan di bagian tangannya itu lucu ya, ada lampu. Jadi kalau naik bajai pasti lampunya, ini lampu kiri, lampu kanannya. Dan dia pemilihan, gue gak tahu kenapa untuk warna, bisa aja dia pilih warna kuning atau apa, tapi hijau ini bagus loh. Apalagi kalau bisa nyala ya bro ya, dan pasti lebih mahal nih kalau bisa nyala. Bagus warna hijaunya, the light bulb itself. Kemudian ini untuk arc reactornya, ini bahannya juga gue nggak tahu, mungkin plastik atau apa, gue nggak tahu. Dan ini di bagian lampunya pun bukan cuma asal bulat doang, tapi ada semacam kayak polanya gitu, pola daripada plastiknya. Oke, dan ini plat, gila coy, ini plat si bajainya dong, B574RK, which is kalau dibaca ya start. 5-nya itu adalah S, 7-nya itu adalah T, 4-nya itu adalah A, dan di belakangnya R, start, B start, you know. Dan gue suka banget ini pewarnaan dari si bajainya ini, ada warna putih dan warna birunya, kemudian retro vibe-nya itu gue gak tau kenapa gue dapet banget dari si warnanya ini loh ya. Kayak putihnya instead of dia pakai solid putih, dia bikin ada kayak agak ke wash gitu. Dengan si warna base-nya ini, gue nggak tahu ini merah, apakah merah atau oranye lebih ke oranye lah ya guys ya. Kemudian di sini juga bagian hitamnya, gue suka banget. Nah, kemudian kita lihat di bagian tangan-tangannya ini, armornya, aksesorisnya. Ya, gue nggak tahu kenapa guys ya, gue merasa ya, kalau misalnya lu punya bengkel bajai, tukang servis gitu, ya dan lu menggunakan parts-parts lu untuk misalnya menjadi kayak semacam superhero, ya ini something yang lu expect lah gitu. Bukan yang kayak wah high class material atau kayak keren itu, enggak, tapi dengan ala kadarnya gitu. Oke, ini kemudian di bagian bahu shouldernya bulletnya dapat banget teman-teman. Nah, kemudian di bagian di tangannya sini ada pelindung kayak apa, pelindung sikunya gitu. Ini dapat juga aksen rustiknya. Nah, di sini juga bagian tangannya I'm not sure is it a blaster, bisa keluar api atau enggak, I'm not sure. Nah, tapi di sini bagian tangannya sini ya teman-teman ya gitu. Ini kebungkus gitu. Nah, kemudian di bagian glove tangannya, nah nih teman-teman, ini tangannya pun pakai glove ya, kelihatan banget ada kayak lekukan kayak semacam glove-nya gitu di sini. Nah, dan teman-teman, ini tuh si figure ini dalamnya itu ada lapisan kayak baju gitu ya guys gitu. Jadi bukan langsung ininya, tapi kayak ada lapisan bajunya gitu. Iyalah kalau nggak pakai baju kena gini, kena besi-besi gitu kan serem bro. Oke, nah dan di pergelangannya itu dia nggak langsung dari si baju kulit langsung ke glove. Di sini ada kayak semacam aksen kayak silvernya gitu di sini. Bagus, gue suka. Keren, lucu. Oke, ini kemudian di bagian pinggangnya. Oke, kita ke belakang dulu. Kita ke bagian belakangnya. Nah, ini juga salah satu detail kecil yang sangat bagus. Di sini kalau lo orang ya kendaraan umum ya, itu biasanya kayak misalnya di mobil box, truk, ataupun di bajai, itu pasti ada masa berlaku untuk uji emisi kendaraan. Nah, di sini dicantumin ada masa berlakunya, rekayasa, bla bla bla, semuanya. Itu lucu banget di bagian sini ya guys. Jadi seakan-akan kayak memang ini bagian dari body bajai yang dia pakai buat dijadiin armor ya. Kemudian tampak belakangnya, ini bagian pinggangnya nih, armor keren. Dan ini besinya kayak nyambung gitu lah ya, penyangga dari sini ke pahanya gitu teman-teman. Cuman ya mungkin kalau Bro Eka gue bisa ada sedikit kasih feedback, mungkin untuk lekukannya bisa dibuat lebih pas lagi di sininya ini, karena di bagian bawahnya ini dia nggak nempel, jadi nggak ngegigit gitu teman-teman. Mungkin kalau di sini bisa lebih lihat ya, yang di sisi sebelah sini armornya lebih ngepas, kalau di sini agak kurang gitu. Just an insight ya. Ini bagian belakangnya. Nah, teman-teman lihat di sini ada sesuatu yang gue tarik seperti ini. Ini adalah tas pinggang teman-teman ya. Ini tas pinggang guys. Tas pinggang kalau misalnya supir-supir bajai mau nyimpen duitnya habis narik penumpang gitu ya kan, dia simpen di mana? Tas pinggang teman-teman. Dan si Bro Eka berhasil membuat, ini gue copotin dulu deh guys ya, karena ini agak sulit nih. Oke, jadi lucu banget gitu.
si Bro Pumpkin juga kemarin pikir lucu juga ada fanny pack gitu dan bisa dibuat seperti lucu, dan ini rubber bener-bener karet kayak gue gak tau velcro atau bukan bilang nah ini, dan ini ada kayak ada clip on, ada clipnya gitu, ceklekannya gitu, lucu sih fanny packnya. Ada sesuatu yang copot. Oh oke, ini gue tau ini. Oke. Ya, bagus bro, bagus, gue suka. Oke, lanjut ke bagian paha. Nah di bagian paha ya armornya seperti ini. Nah ini tadi kayak yang gue bilang, alangkah indahnya kalau misalnya ini bagian sininya dibuat lebih maju lagi biar bisa ngegigit di bagian pinggangnya, nopangnya. Ya ini, nah ini kelihatan banget ceritanya semua bagian-bagian baju itu harus dia pakai manual gitu lah ya, old school banget. Nah terus di bagian sini nih, ini dibilangnya apa ya? Pelindung lutut kneecapnya itu lucu banget sih. Ini kayak ada penguncinya, ada locknya gitu. Dan ini pun gue pegang, kalian kalau bisa lihat ini keren banget. Itu dia bener-bener pewarnaannya ada warna-warna tekstur, jadi seakan-akan kayak karet coy. Ini gokil. Nah dan di sini lekuk-lekuk bajunya lucu loh, seakan-akan ya memang orang ada lapisan layer dalamnya gitu, nggak perfect, pasti ada seperti itu. Nah dan masuk ke bagian kaki, lihat guys, berbulu, karena ya kaki kita pasti berbulu ya kan. Nah ini lucu, ini one of the unique point, kakinya berbulu, dan lihat alas kakinya dong, sendal jepit ala swallow gitu lah ya, sendal jepit polos gitu, keren. Di bagian bawahnya polos, nggak ada apa-apa gitu doang, tapi lucu aja gitu. Ini bagian belakangnya dibuat kayak ininya nempel gitu, keren. Ini dibuat nempel ini, sampai belakang pun masih ada bulu-bulunya gitu teman-teman, keren sih. Dan di bagian sini bawah sendalnya juga legit sih, gue suka banget sih ini, gokil. Dan kuku-kuku kakinya gitu ada kelihatan juga di sini pewarnaannya, wow, keren. Oke, nah kemudian ini gue tidurin dulu. Nah ini tadi salah satu aksesoris yang menurut gue nggak boleh terlepas adalah si handuk. Handuk good morning teman-teman ya. Ini mungkin teman-teman mungkin nanti bisa ditayangin di samping sini handuk good morning itu seperti apa. Ini apalagi biasanya kayak tukang bajai itu biasa pasti ada di lehernya gitu. Dan ini gue ngobrol sama Bro Eka, ini bener-bener dia harus cari penjahit yang buat bisa ngejahit ini ya teman-teman. Jadi lu bayangin dia harus keluarin ongkos ketemu orang, dan orang itu willing untuk ngejahit cuma sebegini doang ya teman-teman. Jadi kudos to the team, well done banget ya teman-teman. Oke. Kalau untuk artikulasi sih gue yakin ini semua bisa tekuk-tekuk, tangannya bisa tekuk-tekuk semua, cuma gue nggak begitu berani karena ini banyak armornya teman-teman. Ini bisa tekuk-tekuk, pinggangnya juga, kakinya semua ini bisa tekuk-tekuk juga, bisa digerak-gerakin juga ya. So for me it's okay, it's good the articulation teman-teman ya. Oke. Nah ini tingginya seperti ini, kalau teman-teman mau ada gambaran mungkin tingginya seberapa sih, segini. Itu ini perbandingan tangan gue. Oke. Langsung saja kita kasih penilaian. Aduh, copot lagi kamu. Dimaklumin ya guys, namanya juga bajai yang sudah tua. Oke, jadi kita langsung bahas daripada packagingnya. Teman-teman bisa lihat. Wait, before that. Kita harus bahas ini dulu. Nih si ada duit. Nah ini duitnya itu dicetak dan digepok kayak diplastikin gitu. Ada duit pecahan 2.000, pecahan 20.000, 50.000, dan 100.000. Dan ini ada aqua, dan kalian teman-teman, gue mau di aqua ini dia bisa aja kan dia bikin cuman kayak kosong aja ya, kayak polosan gitu doang. Tapi untuk menimbulkan efek bahwa itu seakan-akan ada air, dia masukkan resin di dalamnya. Jadi ini bener-bener kayak aqua yang ada isinya gitu, dan ini bagus banget efeknya gitu. So well done banget buat Bro Eka ya, ini keren. Oke, jadi teman-teman untuk dari segi packaging, gue nggak bisa komplain apa-apa sih, ini packaging bagus banget. Ini semua mengangkat daripada figure itu sendiri, pewarnaannya, kemudian juga finishingnya, material dasar yang dipakai sama si Bro Eka untuk jadi packagingnya, positioning desainnya juga keren, semua keren. Dan kemudian ini juga pakai magnet. Kemudian teman-teman untuk di bagian dalamnya, inside box-nya, dia nggak langsung mainannya doang, tapi dia ada kasih kayak semacam alasnya lagi. Kemudian di sini pun ini masih bisa dibuka, dan ini dia pakai ini buat ngikat mainannya, dan di belakangnya masih ada artworknya lagi. Dan untuk base-nya ini dia sistemnya kayak semacam slider gitu, made to fit dengan si box-nya, menopang semuanya, dan ini bagus banget untuk packaging.
Bro, gokil, gue akan kasih skor 5 out of 5 for the packaging. Well done. Teman-teman, lanjut kepada kualitas produk ini sendiri. Ingat guys, ini buatan tangan. Ya, bukan mass product, dan tentunya juga pasti ada kesulitan-kesulitan tersendiri dalam membuat karya ini teman-temannya. Apalagi ini one out of one, pastinya cost of production juga pasti lebih tinggi karena bikinnya cuma satu guys, buat gue doang gitu. Kemudian untuk dari segi artikulasi, gue puas, artikulasinya hidup banget. Kemudian untuk dari segi pewarnaan, gokil abis, akurat banget dengan hasil desainnya ya bro. Thank you juga untuk sang toy designer bisa membuat inspirasi karya seperti ini, menghidupkan my dream untuk memiliki Iron Man dengan cita rasa lokal. Dan kemudian Bro Eka yang bisa merealisasikan itu, happy banget gue, warnanya gokil, dan gue yakin ini pasti takes time, butuh effort juga untuk finishing seperti ini. Gue harap Bro Eka matanya nggak picek ya bro ya pas ngewarnain satu-satu ya. Kemudian juga untuk dari material-material yang dipakai, aksesorisnya guys, ada pecinya, kemudian ada handuknya, kemudian ada fanny packnya, kemudian bagian dalamnya ada kayak macam bajunya. Itu menurut gue keren. Hanya saja memang tadi gue kasih input sedikit untuk yang bagian besinya ini, mungkin alangkah baiknya kalau misalnya dibuat lebih ngepas lagi lah ya. Memang gue tahu itu cukup sulit, but ya something to be considered aja teman-teman. Dan ini pun dia bukan ngasal cuma nempel, tapi dia melibatkan magnet. Dia pakai magnet ya teman-teman. Jadi ini juga bagus juga, keren juga gitu. Dan untuk karakternya sendiri keren banget. Gua speechless gitu teman-teman. Ya jadi untuk kualitas daripada produk ini sendiri, gua akan kasih skor 4 out of 5 teman-teman. Jadi ini keren, good job. Ini karya anak bangsa loh guys. Jadi kita harus dukung, kita harus support terus. Let's go. Oke. Nah kemudian lanjut untuk ke bagian harga. Gua nggak akan nge-spill harganya berapa teman-teman. Karena menurut gue ini adalah karya seni ya teman-teman. Dan again, budget itu disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan. Kemudian juga kalian maunya seperti apa, figurnya mau size seperti apa. Itu semua banyak variabel-variabel yang harus diperhitungkan teman-teman. Tapi balik lagi, menurut gue dengan hasil karya seperti ini, dan dengan dua maestro, si pembuat mainan dan si desainer, mereka bisa membuat karya seperti ini teman-teman. Dan dengan harga yang didapatkan, menurut gue sih fair enough teman-teman. Jadi untuk dari segi harga, gue dan again teman-teman ya, ini eksklusif 1 out of 1 guys. Cuman ada satu teman-teman. Oke, jadi gue akan kasih skor untuk dari segi pricing itu adalah 4 out of 5 teman-teman ya. Oke, ya jadi gue sangat puas banget dengan karya mainan Iron Bajaj ini. Gue bangga banget kita bisa punya anak bangsa yang bisa create this kind of piece. I would say this is a masterpiece sih teman-teman. However, memang ada banyak hal yang bisa kita improve, tapi menurut gue ini sudah happy. Gue sudah happy gitu ya. Oke, nah teman-teman kalau misalnya kalian ada pertanyaan, ada request, pengen ada input juga, silahkan please drop di komen below. Dan pasti ya teman-teman jangan lupa untuk melakukan tugas mulai kalian. Untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Oke teman-teman, jadi untuk di episode review gue kali ini hanya sampai di sini saja. Dan teman-teman harus tunggu, nanti gue pastinya akan membuat episode di mana gue akan menginterview sang toy designernya itu, which is Mr. Pumpkin Bear teman-teman ya. Oke, so thank you banget buat waktunya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di channel tercinta kita di Ethan for Fun.